Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sejumlah perspektif teori organisasi klasik yang bisa kita pelajari dari buku yang ditulis oleh Tom D. Daniels, Barry K. Speaker, dan Michael J. Papa berjudul Perspective on Organizational Communication tahun 1997. Mereka menyebut bahwa ada yang disebut perspektif teori organisasi klasik ya. Saya dalam sejumlah kesempatan menyebut teori organisasi klasik itu sebuah paradigma klasik di mana menganalogikan sebuah organisasi itu sebagai mesin, ada struktur, ada fungsi. Organisasi itu dijalankan oleh sebuah manajemen, ada aturan di sana, pengaturan di sana. Karyawan atau anak buah atau mereka yang menjadi pengikut dalam organisasi itu adalah untuk menjalankan rencana-rencana manajemen, rencana-rencana tujuan dari organisasi itu. Begitu ya kalau teori klasik. Yang dalam banyak kesempatan juga saya sebut bahwa dia seakan-akan meniadakan aspek-aspek psikologi dari manusia. Selain soal bagaimana memandang organisasi menjadi sebuah mesin, begitu ya, menganalogikan organisasi sebagai mesin yang ada strukturnya, ada fungsinya. Teori paradigma klasik ini juga berbicara bahwa berjalannya sebuah organisasi itu harus berdasarkan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian saintifik. Seperti apa itu? Ini yang kemudian dijelaskan oleh seorang pakar bernama Frederick Tyler. Dia memperkenalkan tentang apa kaitan studi saintifik dengan keberlangsungan organisasi. Frederick Tyler punya teori organisasi yang menjelaskan tentang hubungan kajian saintifik dengan keberlangsungan cita-cita organisasi. Ada 4 ide yang disampaikan Frederick Tyler itu. Yang pertama adalah eksperimen pelatihan atau percobaan demi percobaan bisa melihat apa yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi itu. Apakah dia kompatibel dilakukan oleh struktur dalam organisasi itu. Saya mengambil contoh begini. Ketika si A akan menjadi wartawan misalnya di sebuah perusahaan media misalnya, dia akan di-training terlebih dahulu. Disitulah dia dilihat apakah sanggup menjadi wartawan atau tidak. Ketika si B ingin menjadi karyawan SPBU, maka dia di-training terlebih dahulu. Disitulah dilihat apakah si B ini mampu menjalankan tugas-tugas sebagai karyawan di SPBU tersebut. Kedua ide yang disampaikan oleh Frederick Tyler adalah
Melalui perspektif saintifik ini akan dilihat pula selain kesesuaian, apakah orang ini layak di sini melalui sistem tadi ada namanya training, magang dan sebagainya, itu akan timbul nilai-nilai ekonomisnya. Akan dilihat orang ini layak dibayar berapa dengan kemampuan dia begini. Magang training itu 1 bulan 2 bulan, karena kita melihat karena pemilik organisasi atau perusahaan itu melihat kemampuan kita, kemampuan pelamar pekerjaan misalnya, kemampuan dari anak buah itu misalnya. Oleh karena ini berangkat dari prinsip teori mesin, maka dia akan melihat pula aspek-aspek ekonominya. Pertama tadi kondisinya, kedua ekonominya, ketiga setelah melihat dari aspek ekonominya, orang ini menghasilkan berapa nilai ekonomisnya kepada perusahaan, maka dipastikan pula dia harus memperoleh gaji yang sesuai. Itu yang ketiga. Perusahaan melihat kondisi karyawan, setelah itu dia menghitung keuntungan ekonomi yang didapatkan perusahaan. Yang ketiga, dia memastikan karyawan ini layak dapat gaji berapa. Itu yang disebutkan Frederick Taylor ya. Yang keempat, kata Frederick Taylor, setiap struktur harus ada penanggung jawabnya. Harus ada penanggung jawabnya. Ini penting agar kendali itu bisa terus terkontrol oleh atasan. Saya sempat pernah dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa di sebuah organisasi A misalnya ada bidang-bidang. Setiap bidang ada kepala bidang. Di sana ada anggota-anggota. Kepala bidang ini kemudian yang bertanggung jawab kepada ketua umumnya, kepala umumnya, pemilik perusahaan yang paling tingginya, kira-kira seperti itu. Kalau dalam institusi kampus ada rektor, anak buah rektor adalah dekan-dekan. Dekan-dekan punya program studi, kaprodi. Kaprodi punya dosen-dosen. Kira-kira seperti itu. Itu tadi 4 hal yang harus diperhatikan menurut Frederick Taylor dalam teori organisasi yang diperkenalkan. Yang pertama, harus memahami kondisi, harus memahami bagaimana kondisi organisasi yang ingin dihandle oleh karyawan atau oleh anggota dari organisasi itu. Yang kedua, harus merumuskan nilai-nilai ekonomisnya atau keuntungan apa yang didapat oleh organisasi itu. Ketiga, harus memberikan insentif atau gaji atau penghargaan apa kepada karyawan atau anak buah atau anggota ini. Yang keempat, anggota ini harus, karyawan ini harus punya kepala di mana mereka bertanggung jawab kepada kepala tersebut, mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaannya. Bahkan seorang sekretaris dalam sebuah organisasi atau perusahaan pun harus bertanggung jawab kepada bosnya. Tentu saja ketika sudah sampai pimpinan tertinggi, maka dialah yang punya dia tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa lagi kecuali kepada organisasi itu sendiri begitu. Kalau memang dia modelnya perusahaan atau
institusi milik pribadi gitu ya. Dia bertanggung jawab pada seluruh perusahaannya, tidak lagi kepada orang per orang. Itu kalau dia di atas. Tapi kita bicara bagaimana anggota atau anak buahnya, maka harus bertanggung jawab kepada kepala atau sub-sub yang ada di atasnya. Itu tadi sedikit pengantar untuk teori organisasi yang dipopulerkan oleh Frederick Taylor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.